Siapa yang bisa menolak pesona misterius Bodie, California, sebuah kota masa demam emas yang terhenti dalam waktu? Dinamai setelah W.S. Bodie, penambang yang menemukan kekayaannya tetapi tidak pernah hidup untuk melihat kemegahannya. Bodie mengundangmu untuk melangkah ke dalam halaman sejarah. Biarkan keheningan hantu menarikmu masuk. Pada tahun 1860, penemuan W.S. Bodie memicu kegilaan yang mengubah lanskap tandus menjadi pusat demam emas yang ramai. Pada akhir 1870-an, Bodie adalah sebuah kota dengan hampir 10.000 penduduk. Jalannya dipenuhi dengan peluang dan bahaya. Bayangkan salon-salon penuh dengan penambang yang ingin beristirahat. Suara gelas bergetar di malam hari. Jalanan ramai dengan pedagang, aula dansa, dan pabrik bir. Emas bukan satu-satunya yang berkilau di sini. Harapan juga bersinar terang. Kehidupan di Bodie tidak semuanya emas dan kilauan. Musim dingin yang keras, pelanggaran hukum, dan pengkhianatan membayangi kemakmurannya. Persaingan berubah menjadi mematikan, dan pencari keberuntungan sering kehilangan lebih banyak daripada yang mereka peroleh. Saat urat emas mengering, begitu juga dengan kehidupan kota itu. Pada awal 1900-an, keluarga-keluarga mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan Bodie. Tambang ditutup, bisnis tutup, dan keheningan merayap ke jalan-jalan yang dulunya ramai. Pada tahun 1915, Bodie menjadi kota hantu. Bangunan kayu, yang tergerus oleh waktu dan cuaca, berdiri sebagai pengingat sunyi dari mimpi yang memudar menjadi debu. Hari ini, Bodie beku dalam keadaan yang terhenti. Fasadnya yang usang dan peninggalan yang terlupakan membisikkan cerita tentang ambisi dan kehilangan kepada mereka yang berani mendengarkan. Jangan ambil apa-apa kecuali kenangan. Itu peringatan ranger saat kamu masuk ke lokasi. Legenda berbicara tentang kutukan bagi mereka yang mengambil artefak dari Bodie, yang membuat mereka terkutuk dengan nasib buruk. Cerita-cerita itu cukup menyeramkan untuk diperhatikan. Jalanan Bodie terbentang di depanmu, dipenuhi bangunan kosong. Keheningan terasa berat, hanya terputus oleh sesekali suara kayu yang bergeser karena beban waktu. Mengintip melalui jendela yang retak, Anda melihat ruang tamu berdebu membeku dalam waktu. Furnitur duduk tanpa gangguan, seolah-olah pemiliknya menghilang begitu saja. Boneka anak kecil tergeletak terlupakan di lantai. Di dalam sekolah, tanda kapur yang pudar masih ada di papan tulis. Meja-meja tersusun rapi, permukaannya terukir dengan nama-nama anak yang sudah lama pergi. Salon berdiri sebagai bayangan kerangka dari kejayaannya sebelumnya. Bau samar whisky tetap ada, dan garis besar pesta pora yang telah lama terlupakan menari di udara. Hotel Bodie dulunya adalah tempat berlindung bagi para pelancong. Sekarang, lorong-lorongnya bergema dengan langkah kaki hantu, dan beberapa orang bilang roh seorang pelayan masih merawat kamar-kamarnya yang kosong. Sebuah paku persegi tergeletak setengah terkubur di tanah. Bentuknya yang sederhana menceritakan kisah kompleks tentang ambisi, kecerdikan, dan keputusasaan manusia. Tapi Anda menahan keinginan untuk mengantonginya, mengingat kutukan itu. Pemakaman adalah tempat yang suram. Batu nisan yang lapuk menandai tempat peristirahatan para penambang, anak-anak, dan keluarga yang menyerah pada kesulitan kota. Bodie, orang yang memulai semuanya, tidak pernah hidup untuk melihat puncak kota. Dia tewas dalam badai salju tak lama setelah penemuannya. Beberapa mengatakan rohnya masih mengawasi kota. Penjaga Bodie menceritakan kisah pengunjung yang mengambil artefak hanya untuk mengalami kecelakaan, kehancuran finansial, atau lebih buruk lagi. Surat permintaan maaf, seringkali termasuk peninggalan yang dikembalikan, berbaris di kantor taman. Poros tambang, sekarang disegel, menghantui untuk dilihat. Dulunya jantung kekayaan Bodie, mereka sekarang melambangkan kejatuhannya. Saat menjelajah, Anda menemukan buku harian yang tidak bertanda. Halaman-halamannya menceritakan kehidupan seorang penambang yang terbelah antara menjadi kaya dan bertahan dari kenyataan pahit kota. Diari itu mengungkapkan sebuah pembunuhan yang terjadi karena klaim emas, menunjukkan bahwa arwah korban masih mencari keadilan. Udara menjadi lebih dingin,
dan sebuah bayangan bergerak melalui ruangan. Anda merasakan kehadiran yang tak terbantahkan, seolah-olah masa lalu menjangkau Anda. Mengindahkan peringatan itu, Anda meninggalkan buku harian di tempat menemukannya. Saat pergi, beban sejarah Bodie tetap bersama Anda, bersama dengan perasaan bahwa rohnya damai. Mengintip kerak-kerak berdebu di toko umum, Anda menemukan kaleng makanan yang diawetkan, sekarang berkarat, dan botol kosong sarsaparilla. Rasanya seolah-olah pelanggan baru saja keluar, meninggalkan cerita mereka. Kantor serif sangat sunyi, tetapi sisa-sisa penegakan hukum tetap ada. Lencana retak duduk di atas meja, dan sel penjara tetap terkunci, jeruji besinya tidak tersentuh oleh waktu. Gereja tua berdiri dengan khusyuk di tepi kota. Dulunya tempat ibadah dan pelipur lara, sekarang berfungsi sebagai pengingat nyata akan iman yang menyatukan penduduk kota melalui masa-masa sulit. Bayangkan suara sepatu bot yang mengetuk lantai kayu saat aula dansa hidup setiap malam. Hari ini, hanya keheningan yang tersisa, tapi energi dari malam-malam yang tak terhitung masih terasa di udara. Suara berderak tiba-tiba menarik perhatian pada kamar-kamar di lantai atas hotel. Legenda bilang beberapa tamu tidak pernah check out, dan roh mereka masih berkeliaran di lorong. Buku-buku yang tertutup debu berjejer di meja-meja sekolah. Halaman mereka berisi latihan tulisan tangan dan soal matematika, sisa-sisa kehidupan yang tampaknya begitu dekat namun sangat jauh. Anda menemukan foto pudar sepasang kekasih muda, tersenyum meski menghadapi kesulitan dari demam emas. Ini adalah pengingat yang menyentuh bahwa cinta dan impian pernah berkembang di sini. Toko pandai besi dipenuhi dengan alat-alat perdagangan yang terlupakan. Palu dan penjepit duduk diam, pemiliknya sudah lama pergi, meninggalkan toko sebagai kapsul waktu. Botol medis, pisau bedah berkarat, dan tempat tidur berdebu tetap ada di kantor dokter. Orang hanya bisa membayangkan keputusasaan dan harapan yang memenuhi ruangan ini selama masa kejayaan Bodie. Piring foto tua tergeletak di studio, menangkap momen kemenangan, keputusasaan, dan wajah mereka yang pernah menyebut Bodie sebagai rumah. Kota ini menyimpan cerita yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bangunan, artefak, dan peninggalan merupakan fragmen dari narasi yang lebih besar. Setiap sudut Bodie menawarkan sekilas keberadaannya yang semarak namun cepat berlalu. Sebuah lentera berkarat berdiri sebagai penjaga di tepi lubang tambang. Sangat mudah untuk membayangkan cahayanya membimbing pekerja melalui kegelapan, bahkan ketika bahaya membayangi di setiap kesempatan. Saat Anda meninggalkan Bodie, Anda melirik kembali ke kota untuk terakhir kalinya. Keheningan hantu terasa lebih berat, hampir seolah-olah roh-roh itu mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Kantor taman dipenuhi dengan surat-surat dari pengunjung yang berani mengambil artefak dan menghadapi kutukan yang dikabarkan. Permintaan maaf mereka mengerikan, menawarkan hubungan modern dengan legenda abadi Bodie. Bayangkan penghuni terakhir meninggalkan Bodie, gerobak mereka dipenuhi dengan barang-barang dan hati yang berat karena kehilangan. Gema kepergian mereka masih berlama-lama di jalan-jalan yang kosong. Saat matahari terbenam di atas kota, Bodie bermandikan cahaya keemasan, keindahannya yang membusuk melemparkan bayangan panjang di atas lantai gurun. Terlepas dari kehancurannya, Bodie berdiri sebagai simbol ketahanan. Bangunannya yang lapuk bertahan, membawa beban sejarahnya dan semangat masa lalunya. Berjalan pergi, Anda tidak bisa tidak merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap kehidupan yang membentuk kota ini. Bodie meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di jiwa Anda, pengingat akan sifat kemakmuran yang cepat berlalu dan kekuatan ingatan yang abadi. Di dalam ruang tamu pengusaha, deretan peti mati kosong tersisa, kayu mereka yang dipoles memudar seiring bertambahnya usia. Keheningan yang suram berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan akan kenyataan pahit kehidupan dan kematian,
di masa kejayaan Bodie. Menara lonceng kota itu dulunya berbunyi memberi peringatan dan merayakan. Sekarang, loncengnya diam, tapi gema dentangannya sepertinya masih ada di udara gurun yang kering, menjadi latar belakang hantu untuk masa lalu Bodie. Rumah kos itu menampung banyak penambang, pengembara, dan pencari keberuntungan. Sekarang, tempat tidurnya telanjang, bau tembakau dan keringat yang samar masih menempel di dinding kayu yang sudah usang. Di toko cukur, sebuah kursi berdiri dalam kesunyian yang aneh. Cermin di atasnya memantulkan kaca yang retak, portal yang pecah ke dunia yang telah lama hilang. Sebuah gerobak yang ditinggalkan, rodanya melengkung dan besinya berkarat, terletak di tepi kota. Seolah-olah masih menunggu pemiliknya kembali untuk satu perjalanan terakhir. Pada tahun 1932, kebakaran dahsyat menyapu sisa-sisa kota, melahap banyak bangunan. Apa yang tersisa saat ini hanya sebagian kecil dari jejak asli Bodie, membuat strukturnya yang diawetkan semakin menghantui. Saat Anda mendekati pinggiran Bodie, bisikan melewati telinga Anda. Rasanya seperti perpisahan yang tenang, atau mungkin peringatan untuk menghormati sejarah kota dan pelindungnya yang tak terlihat. Bodie lebih dari sekadar kota hantu. Itu adalah bukti ambisi manusia, ketahanan, dan kerapuhan keberuntungan. Setiap pengunjung menjadi bagian dari ceritanya, sebuah koneksi hidup ke masa lalu yang kaya namun tragis. Saat Anda meninggalkan Bodie, bobot sejarahnya tetap ada. Anda telah berjalan di antara hantu-hantunya, melihat peninggalannya, dan merasakan auranya yang tak lekang oleh waktu. Perjalanan ini tidak berakhir dengan keberangkatan. Itu tetap bersama Anda. Babak yang tak terlupakan dalam kisah hidup Anda. Dari mimpi demam emas hingga bisikan hantu, Bodie mengundang kita untuk merenungkan ketidakkekalan upaya manusia. Disclaimer cerita ini dibuat berdasarkan versi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi perbedaan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Demikian pula penggambaran tokoh dan latar yang ada juga merupakan sebuah ilustrasi dari para tokoh tersebut.